KF21 beramai kebelet produksi massal. Korea Selatan galau, Indonesia belum bayar tunggakan. Polandia gantikan. Jet tempur KF21 beramai yang digarap Korea Selatan bersama Indonesia terus menunjukkan progres pengembangan. Tak cuma uji terbang, KF21 beramai Indonesia dan Korea Selatan bahkan juga sudah melakukan uji kelayakan tembak senjata. Proyek jet tempur KF21 beramai yang digarap Indonesia dan Korea Selatan bahkan dijadwalkan maju dalam evaluasi kesesuaian. Hal ini seperti dikutip zona Jakarta.com dari Asia Today yang menyebut evaluasi sementara kesesuaian untuk penggunaan tempur KF21 beramai. Jet tempur dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries atau KAI. Diperkirakan akan berlangsung paling cepat bulan Mei ini. Menurut seorang pejabat militer pada tanggal 8 Mei 2023, otoritas militer memutuskan untuk melakukan uji kesesuaian sementara KF21 untuk pertempuran bulan Mei ini, 6 bulan lebih awal dari rencana semula. Pejabat itu menjelaskan bahwa ini karena uji terbang telah berjalan lancar sejak penerbangan pertama prototipe pertama pada bulan Juli tahun lalu dan perlu lulus uji kesesuaian tempur sementara untuk penempatan KF21 beramai yang tepat waktu. Seorang pejabat dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA mengatakan, melalui optimalisasi rencana pengujian dan evaluasi, kami memutuskan untuk menyesuaikan jadwal evaluasi kesesuaian pertempuran tentatif yang awalnya dijadwalkan untuk November. Kami akan menyesuaikan item evaluasi dan mempersingkat periode administrasi, ujarnya seperti dikutip dari artikel terbitan Asia Today 8 Mei 2023. Jika KF21 beramai dinilai cocok untuk penggunaan tempur sementara selama bulan ini, DAPA berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk proyek produksi massal pada Agustus setelah konsultasi dan persiapan awal dengan organisasi terkait seperti Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan. Dan untuk mendapatkan persetujuan untuk rencana produksi massal dalam tahun ini. Jika ini terjadi, KF21 beramai diperkirakan akan memasuki produksi massal pada tahun 2024. Dan jet tempur ini akan dikerahkan di Angkatan Udara mulai tahun 2026. Saat ini Indonesia disebut menunggak kontribusi pembangunan sebesar 800 miliar won. Sementara perusahaan pertahanan negara Polandia PGZ atau PZ, Huawei yang baru-baru ini berkunjung ke Korea Selatan menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam proyek KF21 beramai sebagai pengembang bersama. Dilaporkan bahwa rencana Polandia untuk membayar 800 miliar won dalam kontribusi pembangunan yang telah jatuh tempo harus dibayar oleh Indonesia dan mengambil saham sedang dibahas. Mengenai pengembangan KF21 beramai, Indonesia harus membayar sekitar 1,7 triliun won pada tahun 2026. Atau 20% dari total biaya pengembangan sebesar 8,8 triliun won. Namun, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won sejak pelaksanaan proyek. Mengenai hal ini, juru bicara Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA, Choi Kyung-ho, mengatakan pada pengarahan reguler pada tanggal 8 Mei. Tidak ada diskusi resmi mengenai partisipasi Polandia dalam pembangunan KF21. Kami masih mendiskusikannya, katanya. Selain itu, juru bicara Choi menambahkan, setahu saya tidak ada pejabat pemerintah di lokasi diskusi antara KAI dan PGZ. Ia juga menyebut karena diskusi antar perusahaan bisa dilakukan, pemerintah tidak terlalu terlibat di dalamnya. Namun juru bicara Choi mengatakan, kami tidak terlibat dalam situasi tersebut karena kami dapat melakukan diskusi yang cukup antara perusahaan partisipasi Polandia dalam negara pembangunan bersama. Tetapi jika ada permintaan peninjauan, kami dapat meninjaunya. Mengenai tidak dibayarnya kontribusi pembangunan KF21 beramai oleh Indonesia, juru bicara Choi mengatakan negosiasi tingkat kerja masih berlangsung. Namun seorang pejabat pemerintah mengatakan tidak mudah untuk mengganti mitra pembangunan bersama dengan Indonesia karena tidak hanya KF21 tetapi juga proyek kerjasama pertahanan lainnya saling terkait. Menurut kesepakatan antara Korea Selatan dan Indonesia, Indonesia akan menanggung 20% dari biaya pengembangan tahap pertama program KF21, yaitu sekitar 6,5 miliar dolar. Sebagai imbalannya, Indonesia akan menerima transfer teknologi dan prototipe nomor 5.